Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribunnews bersama saya Firda Ananda. Siang ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara, seorang bocah bernama TM Andika 12 tahun asal desa Menasah Muria, Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara meninggal setelah tenggelam saat mandi air banjir pada Minggu 2 Januari di siang. Bocah tersebut ditemukan sekira pukul 15 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat setelah 3 jam lebih tenggelam saat mandi bersama teman-teman sebayanya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Jafarudin di sana. Halo Jafar. Ya, Halo rekan Jafar. Firda, ya. Jafar, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi awal kejadian bocah bernama TM Andika ini meninggal setelah tenggelam mandi air banjir? Baik, rekan Firda, banjir di Aceh Utara itu sudah terjadi di akhir tahun 2021 dan terus berlangsung sampai dengan 1-2 Januari 2022. Nah, kemarin di Desa Meria, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, seorang bocah bernama TM Andika itu sedang mandi bersama teman-teman seusianya, itu mandi air banjir tidak jauh dari rumahnya. Nah, tiba-tiba saat mandi tersebut, TM Andika yang berusia 12 tahun itu jatuh terperosok ke parit, kemudian langsung tenggelam. Namun sedangkan teman-teman yang lainnya itu yang kurang menyadari terhadap keberadaannya TM Andika ini, sehingga belakangan baru diketahui bahwa TM Andika ini sudah tenggelam di saat mandi air banjir. Setelah dilaporkan ke warga, kemudian warga meneruskan laporan tersebut kepada Polsek Polsek Matangkuli dan juga dibantu oleh tim SAR dan juga TNI di Matangkuli berusaha melakukan pencarian sampai dengan membutuhkan waktu sampai dengan 3 jam. Jam 1 siang tenggelam, korban baru ditemukan itu jam 15.45. Setelah ditemukan kemudian jenazah TM Andika ini dibawa ke puskesmas yang berjarak sekitar 3 km itu. Ternyata petugas medis menyampaikan bahwa TM Andika tersebut sudah meninggal, kemudian baru dibawa pulang ke rumahnya di Desa Meria. Firda. Jafar, mengingat saat ini masih dalam kondisi banjir di sana, begitu bagaimana untuk proses pelaksanaan memandikan jenazah, kemudian mensolatkan jenazah dari TM Andika ini? Ya, rekan Firda, karena di Desa Meria, Kecamatan Matangkuli masih terjadinya banjir, termasuk di kecamatan yang lainnya dengan ketinggian air bervariasi 50 sampai dengan 1 meter, sehingga menyulitkan bagi pihak keluarga dan juga masyarakat untuk melaksanakan fardu kifayah. Tapi hari ini jenazah daripada TM Andika itu sudah dikebumikan di Desa Menasah Blang Dalam, Kecamatan Payabakung, Kabupaten Aceh Utara, tetangga daripada Kecamatan Matangkuli yang berjarak sekitar lebih daripada 10 meter dengan lokasi di Desa Meria. Jadi pelaksanaan fardu kifayah itu dilaksanakan di Desa Blang Dalam, Kecamatan Payabakung, Kabupaten Aceh Utara, mengingat karena di Desa Menasah Meria itu masih terjadinya banjir dengan ketinggian air bervariasi. Firda. Jafar, lalu bagaimana untuk saat ini kondisi banjir di Aceh Utara, bisa Anda laporkan? Ya, baik. Banjir di Aceh Utara terus meluas, yang sebelumnya itu di akhir tahun 2021 hanya 6 kecamatan yang terendam, tapi pada hari ini berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan berdasarkan amatan kita di lapangan itu, hari ini sudah 13 kecamatan dari 27 kecamatan yang ada di Aceh Utara itu terendam banjir dengan ketinggian air itu terus meninggi dan bervariasi. Matangkuli itu termasuk salah satu kecamatan yang terparah terjadinya banjir. Selain itu juga pusat Kabupaten Aceh Utara itu di Luk Sukun, kemudian juga kawasan lain yang terparah adalah Kecamatan Langkahan, Pirak Timur, dan juga Kecamatan Tanah Luas. Jadi mulai dari 2 hari yang lalu itu sudah terjadi pengungsian, masyarakat mulai mengungsi ke rumah familinya yang memiliki rumah panggung, kemudian juga ke Menasah dan juga di balai pengajian serta masjid-masjid atau lokasi-lokasi yang dianggap itu lebih aman daripada banjir. Jadi saat ini pihak daripada BPBD Aceh Utara itu terus melakukan pemantauan
terus melakukan pendataan terhadap lokasi-lokasi yang timbulnya pengungsian, karena mengingat sampai pada hari ini banjir itu terus naik, apalagi di beberapa kecamatan seperti yang disebutkan tadi di Kecamatan Lusukun, Matangkuli, dan Kecamatan Perak Timur. Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia, Jafarudin, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Papua, saudara. Memasuki awal tahun 2022 bertepatan dengan momen akhir pekan. Warga kota Jayapura memadati bioskop 21 Mall Jayapura. Sejak Minggu 2 Januari, warga yang memadati bioskop tersebut didominasi oleh kaum milenial. Menariknya, yang mana mereka terlihat harus mengantri untuk masuk ke dalam ruangan bioskop. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua. Ada Hendrik Rewapatara di sana. Halo, Hendrik. Halo, selamat siang rekan Firda dan juga Tribuners. Hendrik, bisa Anda jelaskan apa saja syarat yang menjadi ketentuan untuk masuk ke bioskop di mall di sana? Oke rekan Firda, terima kasih. Dapat saya informasikan bahwa pada momen awal tahun sendiri bagaimana warga kota Jayapura sangat antusias untuk hadir di XX1 yang tepatnya di Mall Jayapura, di mana untuk syarat masuk di XX1 itu sendiri di mana harus patuh pada protokol kesehatan, yakni menjaga jarak, mencuci tangan, dan jangan berkerumun. Dan syarat yang paling utama yaitu pada saat masuk untuk ke dalam bioskop, para pengunjung atau para penonton sendiri harus diwajibkan untuk memiliki sertifikat vaksin dan juga harus scan dan bisa masuk ke dalam studio. Begitu, rekan Firda. Hendrik, apakah di dalam bioskop sendiri begitu pengunjung juga dibatasi mengingat saat ini juga masih dalam kondisi pandemi? Iya, rekan Firda. Untuk dari pantauan saya sendiri dalam teater sendiri, di beberapa teater yang ada di studio XX1 sendiri, itu di mana penonton dibatasi yang pada sebelum pandemi di mana tidak ada pembatasan, namun pada saat pandemi ini di dalam studio yang terdapat 7 tempat duduk dibatasi hingga hanya 3 orang yang bisa duduk di satu jajaran tempat duduk. Begitu rekan Firda. Bagaimana kemudian untuk penerapan protokol kesehatan di bioskop tersebut, Hendrik? Iya, untuk penerapan protokol kesehatan dalam bioskop sangat ketat sekali ya, di mana biasa sering terjadi kerumunan, namun pada saat pandemi ini di XX1 sendiri dibatasi. Tidak ada orang yang berkerumun maupun duduk juga harus menjaga jarak dan yang pasti tetap menggunakan masker dalam bioskop XX1 itu sendiri. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua, Hendrik Rewapatara, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Perumahan Geraha Nusa 3, Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, kembali dikepung oleh banjirop. Air mencapai ketinggian pergelangan kaki orang dewasa. Meski tak separah banjir beberapa waktu lalu, namun genangan air kini sudah masuk ke teras rumah warga. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar. Ada Fahrun Ramli di sana. Halo, Fahrun. Ya, Firda. Ya, Fahrun, bisa Anda informasikan bagaimana saat ini kondisi terkini Kompleks Geraha Nusa 3 Mamuju pasca terendam banjirop? Ya, betul sekali Tribuners. Dapat saya laporkan bahwa kondisi terkini di Geraha Nusa 3 Kabupaten Mamuju, di mana pada kemarin menjelang sore air mulai naik, itu mencapai pergelangan kaki orang dewasa. Namun pagi tadi air sudah mulai surut dan menyisakan beragam sampah dan di mana antusias warga membersihkan halaman rumahnya yang telah terendam banjir rob tersebut. Di mana banjir rob ini naik pada pukul 17 menjelang sore hari pada minggu kemarin sore dan hingga malam hari air tetap menggenangi beberapa rumah yang berada di kompleks Geraha Nusa itu di Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju, dan pagi tadi air sudah mulai surut seperti itu, Firda. Lantas apa permintaan dari harapan dari warga sendiri agar banjirop ini tidak terjadi kembali? Ya, betul sekali. Adapun harapan dari warga sekitar melalui kelurahan atau melalui Pak Kepala Kelurahan Geraha Nusa Mamuju mengatakan bahwa warga meminta adanya perbaikan tanggul di belakang kompleks tersebut, yang dimana di belakang kompleks terdapat sungai. Ketika air pasang naik dan terjadilah banjir rob tersebut karena tanggul di
belakang kompleks tersebut itu kurang tinggi sehingga warga meminta adanya perbaikan tanggul agar dipertinggi lagi dan agar mampu menahan debit air ketika air mulai pasang naik sehingga banjir rob tidak terjadi lagi di BTN Kompleks Gerahanusa Mamuju ini. Seperti itu, Firda. Bagaimana Farun, kemudian tanggapan dari pihak BPBD sendiri atas banjir rob yang terjadi di sana? Ya, BPBD Kabupaten Mamuju atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu sudah berencana memperbaiki tanggul yang berada di Halo rekan Farun. kompleks ini, dan untuk 2 hari kemarin kembali terjadi banjir dan BPBD Mamuju sendiri akan mengupayakan memperbaiki tanggul yang berada di belakang kompleks tersebut. Namun kata BPBD Kabupaten Mamuju akan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak developer atau pihak pembangun BTN Gerahanusa tersebut. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sulbar, Farun Ramli atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 6 rumah toko yang berada di Jalan Gambir, Pekanbaru terbakar saat malam pergantian tahun hingga menjadi perhatian warga yang melintas. Terlebih bagian dalam toko tersebut rata-rata api belum seutuhnya padam, namun masih menyisakan api kecil dan asap yang masih mengepul berbau menyengat. Tak sedikit juga warga yang mendekat dan mengabadikan area toko yang terbakar dari depan pintu toko bagian depan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Fernando Sikumbang di sana. Halo Fernando. Ya, Firda. Selamat siang. Fernando. Fernando, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi kebakaran 6 ruko di sana? Oke, Firda, terima kasih. Informasi dari yang diperoleh Tribun Pekanbaru dari pihak kepolisian maupun dari pihak dinas pemadam kebakaran dan juga penyelamatan, bahwa memang kronologinya pada saat itu masyarakat melaporkan langsung kepada tim damkar di lokasi pos damkar terdekat, yaitu di Jalan Cepaka, Kota Pekanbaru. Saat itu petugas menerima laporan langsung dari masyarakat yang datang ke pos yang mengatakan bahwa telah terjadi kebakaran terhadap 6 ruko di Jalan Gambir tersebut. Tim pun langsung segera bergegas ke lapangan dan ternyata mendapati api sudah berkobar di kawasan itu, di ke-6 ruko tersebut, Firda. Dan juga upaya pemadaman pun langsung dilakukan dan ternyata api tidak kunjung padam walaupun tim sudah berulang kali melakukan loading terhadap persediaan air di lapangan, Firda. Namun ternyata api terus membesar dan ternyata kondisinya memang kebanyakan ruko tersebut merupakan ruko yang menyimpan bahan-bahan tekstil berupa kain dan juga karpet, sehingga materialnya mudah terbakar, Firda. Sehingga kondisinya membuat api terus berkobar dan petugas pun sulit melakukan upaya pemadaman. Begitu, Firda. Fernando, bisa Anda informasikan kabarnya juga masih ada bau menyengat begitu saat api berkobar di sana. Bagaimana, apa sebenarnya penyebab dari menyengatnya bau pasca kebakaran ini? Oke, Firda, seperti diketahui memang untuk di kawasan tersebut, ruko tersebut memang merupakan ruko yang kebanyakan dikelola oleh pihak yang setiap harinya menjual bahan-bahan tekstil seperti kain dan juga karpet. Kondisi tersebut membuat aroma dari karpet yang terbakar dan juga bahan-bahan tekstil berupa kain yang terbakar semakin menyengat dan menyeruak ke luar areal ruko tersebut, karena kondisinya petugas menyirami kain-kain tersebut sehingga kain tersebut basah, kain-kain menumpuk tersebut basah, dan kain-kain yang menumpuk tersebut
mengeluarkan aroma hingga ke luar bagian ruko. Dan bekas kebakaran juga mengeluarkan aroma yang cukup menyengat karena kebanyakan seluruh bagian dari bangunan tersebut berupa kayu dan juga bahan-bahan yang mudah terbakar sehingga aromanya masih tercium walaupun kebakaran sudah terjadi beberapa hari lalu, Firda. Fernando, apakah saat ini sudah diketahui begitu terkait penyebab dan juga total kerugian kebakaran tersebut? Oke, dari informasi yang diperoleh pihak kepolisian sendiri, Firda, memang untuk saat ini jumlah kerugian dan total kerugian masih belum bisa ditaksir karena dari pihak kepolisian sendiri masih melakukan penyelidikan terhadap sumber api yang menyebabkan kebakaran terhadap 6 ruko tersebut, Firda. Namun waktu hari kejadian, tepatnya menjelang malam tahun baru, tim Inafis dari Polda Riau langsung melakukan olah TKP di lapangan setelah proses pemadaman dilakukan oleh tim, Firda. Karena proses pemadaman tersebut memakan waktu hingga 5 jam, sehingga tim dari Inafis langsung melakukan upaya penelusuran di lokasi, melihat langsung kondisi di tempat kejadian, sehingga untuk menambah informasi dan juga melakukan olah TKP juga guna menggali informasi terkait sumber api yang menyebabkan kebakaran terhadap 6 ruko tersebut. Dan juga pihak kepolisian sudah meminta keterangan kepada sejumlah saksi terkait kebakaran tersebut, Firda. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Fahrian Syah, Kasih Ops Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru. Berikut liputannya untuk Anda. Jauh ini yang jelas ya kita mengupayakan jangan sampai perluasan terjadinya kebakaran dengan mengantisipasi ketahunan belakang, karena itu berdampingan dengan bangunan sekolah dasar. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sarmani, Kepala Dusun 4, Medelang, Desa Muara Sekalo, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, diinjak gajah yang hendak merusak kebunnya pada Jumat 31 Desember lalu. Sarmani mencoba mengusir gajah yang hendak merusak kebunnya, namun nahas Sarmani malah diinjak gajah tersebut. Kemudian ia langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tebo oleh warga sekitar untuk mendapatkan perawatan medis. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jambi. Ada Sopianto di sana. Halo Sopianto. Halo rekan Sopianto. Halo rekan Firda. Oke, dapat Sopianto, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi kejadian tersebut? Oke, dapat saya sampaikan, Sarmani, warga Dusun 4, Desa Muara Sekalo, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, diinjak gajah bermula dari yang mengusir gajah yang hendak merusak kebunnya. Gitu, Firda. Kemudian berapa total gajah yang melintas di sana yang hendak merusak kebun dari Sarmani ini? Oke, baik, dapat saya sampaikan, ada 2 gajah yang melintas di sana. Sarmani mencoba mengusir gajah yang satunya, akan tetapi disusul dengan gajah yang satunya, sehingga Sarmani diinjak gajah tersebut. Begitu, Firda. Untuk saat mengusir gajah tersebut, Sarmani apakah memang sendirian atau ditemani oleh beberapa warga di sana? Oke, dapat saya sampaikan, menurut informasi dari Kepala Desa Muara Sekalo, ada 4 orang yang mengusir gajah. Akan tetapi 3 orang berhasil melarikan diri, sehingga 1 orangnya yang bernama Sarmani menjadi korban amukan gajah tersebut. Begitu, Firda. Sopianto, bagaimana kemudian kondisi korban Sarmani ini setelah diinjak oleh gajah tersebut? Oke, dapat saya sampaikan, Sarmani sempat dibawa ke Rumah Sakit Daerah Umum Kabupaten Tebo, akan tetapi dokter bedah tidak berada di tempat pada saat itu, sehingga dirujuklah ke Rumah Sakit Muaro Bungo. Dan kondisi pada saat ini dapat saya sampaikan, usus Sarmani rusak, sedangkan tulang rusuknya patah akibat dari injak gajah tersebut. Terima kasih.
Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Desa Muara Skalo, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, Brahma Suherman. Berikut liputannya untuk Anda. Ya mungkin ini keterkejutan ya. Jadi kita berharap apel yang akan datang, ini karena apel ini masih diberi kelonggaran setiap Senin apelnya, belum secara maksimal setiap hari. Tapi kami berharap nanti, karena ini pertama, kami masih bisa memaklumi staf-staf yang masih terlambat untuk mengikuti apel pada pagi hari ini. Berharap nanti sudah apel kedua, ketiga, dan seterusnya, itu sudah disiplinnya sudah mulai meningkat. Ini mungkin masih sekitaran 70-80% yang hadir pada apel. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan saya udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM untuk sekolah tingkat SMA SMK di Banten akan dimulai pada Senin 3 Januari hari ini. Namun dalam pelaksanaannya masih memberlakukan aturan lama. Sekretaris Dindikbud Provinsi Banten, M. Takwim, mengatakan untuk sementara pelaksanaan PTM akan dilakukan sesuai dengan aturan lama. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten. Ada Ahmad Tajudin di sana. Halo Tajudin. Halo rekan Firda dan Tribun. Tajudin, bisa Anda informasikan bagaimana untuk pelaksanaan PTM untuk tingkat SMA dan SMK di Banten untuk hari ini? Baik Firda dan Tribuners dimanapun berada, perlu diketahui bahwa hari ini merupakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka untuk tingkat SMA dan SMK di wilayah Provinsi Banten. Namun untuk pelaksanaan PTM secara terbatas ini masih dilakukan menggunakan aturan sebelumnya, di mana aturan tersebut dijelaskan bahwa untuk kapasitas sekolah menerapkan sekitar 50% siswa untuk hadir dalam pelaksanaan PTM. Di mana dalam aturan baru yang mengatakan bahwa untuk level 1 dan level 2 bisa dilaksanakan PTM secara full atau 100%, namun aturan tersebut belum bisa dilaksanakan di Banten lantaran menurut informasi dari Sekdis Dindikbud Provinsi Banten bahwa saat ini pihaknya baru akan menjalankan rapat koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, sehingga pelaksanaan untuk PTM sendiri yang rencananya akan dilaksanakan secara full 100% itu bisa dilaksanakan pada minggu berikutnya, Firda. Tajudin, bagaimana tanggapan dari pihak sekolah sendiri? Apakah mereka sudah siap begitu untuk memberlakukan PTM terbatas dengan kapasitas full 100%? Baik, untuk konfirmasi dari pihak sekolah sendiri, dari perwakilan salah satu SMA di Kota Serang, yaitu mengatakan bahwa untuk pelaksanaan PTM secara terbatas dan full 100% pihaknya untuk pelaksanaan tersebut menyanggupi lantaran untuk vaksinasi di SMAN 2 Kota Serang sendiri hampir 100%, sehingga untuk pelaksanaan PTM secara terbatas 100% ini mereka sudah siap dan protokol kesehatan dan selainnya sudah dipersiapkan oleh pihak sekolah, Firda. Bagaimana kemudian harapan dari pihak sekolah sendiri menyambut aturan baru tahun 2022 ini? Baik, untuk respon dari pihak sekolah sendiri, mereka menyambut gembira akan adanya aturan tersebut, di mana untuk pelaksanaannya sendiri mereka akan melaksanakan pada minggu berikutnya, di mana pada minggu ini
mereka ingin melihat terlebih dahulu evaluasi untuk pelaksanaan PTM secara terbatas dengan kapasitas 50%. Apabila dalam proses pelaksanaan ini lancar, mereka akan meminta kepada pihak Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Banten untuk bisa menerapkan PTM secara full 100% pada minggu berikutnya, di mana mereka juga sudah mempersiapkan segala urusan dengan PTM sendiri, mulai dari menerapkan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Mereka sudah siap secara matang, di mana para guru dan juga pihak pelajarnya sendiri mereka sudah divaksin hampir 100%, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Banten Ahmad Tajudin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Presiden Joko Widodo memperpanjang status pandemi COVID-19 di Indonesia. Perpanjangan tersebut tertuang dalam keputusan Presiden atau Kepres nomor 24 tahun 2021 tentang penetapan status faktual pandemi COVID-19 di Indonesia. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari tribunnews.com, ada Franciscus Adiuda di sana. Halo, Frans. Halo, Firda. Ya. Frans, bisa Anda informasikan apa sebenarnya isi keputusan Presiden nomor 24 tahun 2021 tentang penetapan status faktual pandemi COVID-19 di Indonesia ini? Baik, Firda. Tribuners, Presiden Jokowi memperpanjang status pandemi COVID-19 di Indonesia. Perpanjangan ini sesuai faktual dari WHO bahwa masih terjadinya COVID-19 di Indonesia. Lalu perpanjangan status pandemi diambil karena penyebabnya COVID-19 telah dinyatakan WHO sebagai global pandemik sejak 11 Maret 2020. Lalu selain itu perpanjangan masa pandemi ini karena berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa status faktual pandemi di Indonesia perlu diberikan kepastian hukum mengenai belum berakhirnya pandemi. Lalu selain itu pemerintah akan melaksanakan undang-undang yang telah mengatur tentang pendapatan dan belanja negara setelah melalui proses legislasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Firda. Frans, apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah ke depannya terkait adanya keputusan Presiden ini? Baik, pemerintah juga bakal mematuhi peraturan perundang-undangan terkait hal tersebut, diantaranya dalam rangka penanganan pengendalian atau pencegahan pandemi COVID-19, beserta dampaknya melalui bidang kesehatan, ekonomi, maupun sosial. Kepres ini sudah mulai berlaku atau ditetapkan oleh Presiden Jokowi sejak 31 Desember 2021. Firda. Frans, selain Kepres nomor 24 tahun 2021 tentang penetapan status faktual pandemi COVID-19 di Indonesia, begitu, pemerintah juga mengeluarkan Surat Keputusan nomor 1 tahun 2022 tentang pintu masuk, tempat karantina, dan kewajiban RT-PCR bagi warga negara Indonesia pelaku perjalanan luar negeri pada tanggal 1 Januari ini. Bisa dijelaskan terkait surat keputusan tersebut? Baik, Firda, Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Suharyanto, menandatangani keputusan nomor 1 tahun 2022 tentang pintu masuk, tempat karantina, kewajiban RT-PCR bagi warga negara Indonesia pelaku perjalanan negeri pada 1 Januari 2022. Disebutkan dalam keputusan itu, dalam rangka menindaklanjuti perkembangan situasi pandemi, lalu sebagaimana dituangkan dalam Diktum 1 dalam surat itu, mulai keputusannya, Ketua Satgas, bagi WNI pelaku perjalanan luar negeri melalui 9 titik, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara. Adapun 9 titik itu adalah Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Juanda Jawa Timur, Bandara Samratulangi, lalu Pelabuhan Batam, Pelabuhan Tanjung Pinang, Pelabuhan Nunukan, lalu ada Pos Lintas Batas Negara, terus ada PLBN Entikong, lalu ada PLBN Moatai, lalu juga ditegaskan dalam diktum itu bahwa masa karantina yaitu 14 hari kali 24 jam berlaku bagi warga negara Indonesia atau wilayah asal kedatangan dengan 3 kriteria, lalu sementara untuk WNI dari wilayah asal kedatangan selain karantina tersebut, yaitu karantina dengan jangka waktu 10 hari kali 24 jam. Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com, Franciscus Adiuda atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Baik. Kita beralih ke Manado, Saudara. Puluhan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Bitung terpantau menempati barisan berbeda saat pelaksanaan apel kerja perdana jajaran pemerintah Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara pada Senin 3 Januari hari ini.
Puluhan ASN tersebut ternyata terlambat hingga harus menerima sanksi dari BKPSDMD Kota Bitung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Christian Wayongkere di sana. Halo Christian. Selamat siang rekan Firda dan Tribun News dimanapun Anda berada. Christian, bisa Anda informasikan bagaimana jalannya apel perdana ASN di lingkungan Pemkot Kota Bitung ini? Baik, jalannya pelaksanaan apel sebagai hari pertanda atau awal perdana kerja lingkungan pemerintah Kota Bitung berlangsung apel yang dipimpin oleh Bapak Wali Kota Bitung Insinyur Murs Mantiri, didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Nyonya Rita Tangkudung dan Sekretaris Daerah Kota Bitung Dr. Audi Pangemanan di lapangan upacara kantor Wali Kota Bitung. Dalam apel tersebut ada beberapa ASN yang terpantau terlambat dan menempati barisan yang sudah ditentukan. Rekan Firda. Christian, bagaimana dengan informasi ASN yang telat tersebut? Apakah juga diberi sanksi begitu saat telat? Jadi terpantau ada 2 orang camat yang terlambat mengikuti apel dan 1 orang kepala perangkat daerah, yaitu Kepala Dinas PUPR Kota Bitung yang terpantau tidak berada di dalam barisan perangkat daerah ya dalam apel perdana tadi pagi. Dan menurut Korsman Dandel, Kepala Kepegawaian Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BKPSDMD Kota Bitung, mereka yang terlambat dan tidak hadir akan diberi sanksi tegas. Sementara bagi ASN yang bekerja di jajaran perangkat daerah atau organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bitung, diserahkan pemberian sanksinya kepada pimpinan organisasi perangkat daerah yang bersangkutan. Christian, apa tanggapan dari pemerintah Kota Bitung sendiri terkait sosok-sosok yang terlambat ini? Jadi bagi mereka yang terlambat, sangat disesalkan oleh pimpinan pemerintah Kota Bitung, baik wali kota, wakil wali kota, sudah termasuk kepala BKPSDM, mana dalam keterangannya mereka yang terlambat akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan untuk jumlah yang terlambat sampai berita ini dirangkum tercatat ada ratusan orang, dan untuk jumlah pastinya pihak BKPSDMD Kota Bitung masih melakukan rekapitulasi karena akan dikumpul dari 8 titik pelaksanaan apel perdana untuk memasuki persiapan kinerja tahun 2022, di mana apel perdana yang berlangsung di 8 titik ini disiarkan secara Zoom meeting dan diikuti oleh seluruh peserta apel lewat sambungan Zoom. Nah. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Christian Wayongkere, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sumatera Selatan, Saudara. Setelah hampir 2 tahun ditiadakan apel pagi untuk aparatur sipil negara, kini untuk pertama kalinya kembali diadakan apel di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Saat apel perdana ini masih banyak ASN yang belum hadir. Terlihat beberapa ASN berlarian menuju barisan untuk mengikuti apel. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel. Ada Linda Trisnawati di sana. Halo Linda. Ya, halo Firda. Linda, bisa Anda informasikan bagaimana pelaksanaan apel perdana setelah 2 tahun tidak ditiadakannya apel di Pemprov Sumsel ini? Ya Firda, dapat saya informasikan bahwa hari ini adalah merupakan apel perdana setelah sebelumnya Maret 2020 dihentikan sementara dikarenakan COVID-19. Setelah hampir 2 tahun ditiadakan untuk apel ASN ini pertama kalinya para ASN di lingkungan Sekda Provinsi Sumsel melakukan apel halaman kantor Gubernur Sumsel. Nah, memang saat apel ini masih banyak ASN yang belum hadir karena memang apelnya dimajukan gitu ya di agenda di jam 7 waktu Indonesia Barat. Namun karena memang masih banyak yang belum datang, apel sempat diundur sampai pukul 7.10 baru dimulai. Begitu Firda. Linda, total berapa banyak yang tidak hadir dan mengapa alasannya tidak hadir begitu? Kalau berdasarkan informasi dari Sekda Provinsi Sumsel, untuk yang tidak hadir itu sebanyak 20%.
Nah, memang yang tidak hadir ini ada yang izin, ada yang memang masih dinas di luar kota, dan ada juga nih yang tanpa keterangan. Tapi karena memang ini baru hari perdana ya, masih diberikan kelonggaran menurut Sekda gitu. Nah, tapi nantinya setelah apel yang kedua, ketiga, dan seterusnya, itu diharapkan bisa disiplin dari para ASN. Nah, menurut Sekda sendiri, karena memang perdana masih dimaklumi, dan ke depan diharapkan bisa lebih disiplin lagi. Begitu, Firda. Linda, apa kemudian pesan dari Sekda sendiri kepada ASN di sana? Oke, Sekda sempat berpesan nih agar para ASN ini mulai masuk disiplin, karena memang sebelumnya saat pandemi kan ada yang kerjanya WFO dan work from home gitu ya, ada yang di rumah, ada yang di kantor gitu, secara bergantian. Maka kini diharapkan bisa melakukan aktivitasnya secara penuh dan melaksanakan fungsinya masing-masing di kantor. Lalu ada juga nih disiplin kerja lebih ditingkatkan. Artinya tidak bisa lagi nih semena-mena. Kalau selama ini masih kurang maksimal, diharapkan bisa lebih maksimal. Lalu terkait pakaian. Nah, untuk sekarang memang di Sumsel ini masih menerapkan aturan yang lama, yaitu belum menggunakan pangkat. Kemudian untuk yang laki-laki, kalau tadi masih ada yang bajunya dikeluarkan, itu diharapkan ke depannya bajunya dimasukkan. Terkait juga absen, kalau sebelumnya mungkin masih ada yang hanya datang sekedar absen, pulang lagi. Nah, diharapkan ke depan tidak ada lagi yang seperti itu, Firda. Intinya lebih baik lagi ke depannya begitu. Ya, baik, betul. terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sumsel, Linda Trisnawati atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Linda juga sudah menghimpun keterangan dari SA Supriyono, Sekda Provinsi Sumsel. Berikut liputannya untuk Anda. Ya mungkin ini keterkejutan ya. Jadi kita berharap apel yang akan datang, ini karena apel ini masih diberi kelonggaran setiap Senin apelnya, belum secara maksimal setiap hari. Tapi kami berharap nanti, karena ini pertama, kami masih bisa memaklumi staf-staf yang masih terlambat untuk mengikuti apel pada pagi hari ini. Berharap nanti sudah apel kedua, ketiga, dan seterusnya, itu sudah disiplinnya sudah mulai meningkat. Ini mungkin masih sekitaran 70-80% yang hadir pada pagi hari ini. Kita memaklumi itu karena ini adalah apel perdana setelah Maret 2020 itu kita berhenti untuk apel sementara. Berarti ke depan akan rutin setiap hari Senin dulu, Pak ya? Setiap hari Senin akan terus jam 7.30. 7.30? Ya. Oke, siap. Pemerintah Kota Tangerang Selatan menggelar apel pada hari pertama kerja aparatur sipil negara tahun 2022. Kegiatan apel tersebut dimulai pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di halaman Balai Kota Tangsel Ciputat. Saat berjalannya apel, terdapat sejumlah ASN yang masih terlambat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Warta Kota Live, ada Rizky Amana di sana. Halo Rizky. Halo rekan Firda dan Tribuners Nusantara. Rizky, bisa Anda informasikan bagaimana pelaksanaan apel perdana di sana? Dapat saya informasikan pelaksanaan apel tadi dimulai sekitar pukul 8 pagi tepat dan berlangsung hingga pukul sekira 8.45 menit. Pelaksanaan apel terbilang lancar meski terdapat sejumlah ASN yang masih terbilang telat atau tidak dapat mengikuti apel. Seperti itu rekan Firda. Siapa saja untuk peserta upacara apel pada kali ini, Rizky? Untuk upacara semuanya dari pejabat eselon 4, 3, dan 2 yang berada di lingkup Balai Kota Tangerang Selatan maupun struktur organisasi perangkat daerahnya. Sedangkan bagi mereka yang struktur organisasi perangkat daerah di luar kantor Balai Kota Tangerang Selatan menggelar apel di kantor dinas masing-masing, dan pemimpin upacara sendiri atau inspektur upacara dipimpin langsung oleh Asisten Daerah 1 Kota Tangerang Selatan dengan Bapak Dadang Raharja. Di sana pelaksanaan apel terbilang baik, setiap peserta mengikuti aturan yang ada dan berjalannya apel terbilang dengan lancar. Seperti itu, Firda. Rizky, apa yang disampaikan oleh inspektur upacara tersebut dan apakah juga kabarnya juga ada yang terlambat begitu, bisa Anda informasikan terkait hal ini?
Iya, untuk yang terlambat bagi para ASN, pihak Pemkot Tangsel mengatakan bahwa hari ini merupakan perdana pelaksanaan apel mengingat adanya instruksi dari Menpan RB, dan bagi mereka yang telat atau ASN yang telat tidak dibolehkan untuk mengikuti apel berjalan. Namun kedepannya pihak pemerintah Kota Tangerang Selatan akan mendiskusikan kembali sanksi yang akan diberikan terkait dengan para ASN yang telat ini. Sedangkan instruksi Inspektur Upacara sendiri memberikan informasi kepada para peserta bahwa adanya rotasi jabatan yang terjadi di wilayah Pemkot Tangsel pada tahun 2022 ini. Dan tak lupa Inspektur Upacara juga mengingatkan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 di mana masih terjadi penularan bagi pegawai lingkup Pemkot Tangsel, dan di mana juga penerapan WFH dan WFO masih diberlangsungkan oleh pemerintah Kota Tangsel dengan ukuran 75% WFO dan 25% WFH. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Warta Kota Live Rizky Aman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners Rizky juga sudah menghimpun keterangan dari Asisten Daerah 1 Kota Tangsel, Dadang Raharja. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, WFH masih ada, Pak? Atau sudah 100% masuk? Karena kita kan masih apa namanya? COVID grade 1 ya. Ya masih 25% ya. Kalau tidak salah 25% WFH-nya. WFH. 75% berarti WFO ya? 75% masuk WFO. Pak, tadi disinggung ada 5 orang kena COVID, itu benar, Pak? Berdasarkan laporan. Kalau saya melihat berdasarkan laporan. Untuk apel ini ada yang telat atau gimana, Pak? Gimana? Ada yang telat nggak? Peserta apel? Alhamdulillah, yang pertama karena kan sekarang media informasi begitu cepat mudah. Ya, jadi alhamdulillah banyak yang ikut semua. Yang mungkin ada yang terlambat, tapi ketika terlambat kita larang untuk masuk apabila pelaksanaan apel sudah berjalan. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolongo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolinggo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolinggo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolinggo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolinggo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ratusan penumpang tampak memadati Pelabuhan Jagoh di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Lonjakan penumpang ini dikarenakan akibat berakhirnya hari libur Tahun Baru 2022. Berakhirnya libur inilah membuat ratusan penumpang dari Batam dan Tanjung Pinang yang sebelumnya pergi liburan kini kembali lagi ke Lingga. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Febri Yuanda di sana. Halo Febri. Ya, halo rekan Firda. Ya, Febri, bisa Anda informasikan bagaimana kondisi arus kedatangan penumpang ke Kabupaten Lingga saat ini? Baik, terima kasih rekan Firda. Perlu saya sampaikan bahwa saat ini ya, akhir libur Tahun Baru 2022 itu terdapat lonjakan kedatangan penumpang ya di wilayah Kabupaten Lingga, khususnya yaitu baik itu dari Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam. Jadi untuk saat ini memang Pelabuhan Jagoh ya di Kecamatan Sikep Barat Kabupaten Lingga merupakan pelabuhan utama di wilayah Kabupaten Lingga ini yang memang terjadi lonjakan penumpang. Itu tidak hanya untuk keberangkatan dari Batam dan Tanjung Pinang ya, tapi juga ada keberangkatan dari dalam daerah yaitu Dabu Singkep menuju ibu kota Daik. Perlu saya sampaikan bahwa untuk saat ini situasi itu ada 3 kapal yang masuk ke wilayah Kabupaten Lingga ini, yaitu 2 kapal dari Kota Tanjung Pinang dan 1 kapal dari Kota Batam ya. Dari kesemuanya itu ada 1 kapal dari Kota Tanjung Pinang yang singgah ke pulau-pulau yaitu Ocean Dragon 1 dan juga ada kapal MV Putra Maju 08 yang singgah di Pelabuhan Pulau Sungai Tenam yaitu kapal dari Kota Batam. Jadi untuk lonjakan penumpang saat ini cukup terbilang padat ya, 70% dari biasanya, karena memang saat ini sudah masuk ya aktivitas seperti biasa dan juga para pelajar di sini sudah melakukan belajar tatap muka secara 100%. Begitu rekan Firda. Febri, kemudian bagaimana pengawalan ratusan penumpang saat ini yang berada di pelabuhan tersebut? Baik rekan Firda, untuk pengawalan sendiri ya, pemerintah Kabupaten Lingga sendiri sudah terlebih dahulu ya mengantisipasi hal ini, karena mereka melalui Pemda juga menunjukkan personel Satpol PP yang biasanya bertugas di sini dan dibantu oleh Polri dan TNI yang bertugas di sini. Jadi untuk saat ini ada 2 trestel di Pelabuhan Jagoh ini dan 1 trestel ditutup sehingga hanya menggunakan 1 trestel ya untuk 1 trestel atau 1 jalur ya untuk jalan masuknya penumpang. Jadi pada 1 trestel tersebut dijaga oleh pihak KKP juga yang akan memeriksa atau memvalidasi pengecekan syarat-syarat perjalanan ya dari berapa para penumpang ini. Di situ juga ada petugas kesehatan ya dari 3 puskesmas, itu ada Puskesmas Raya, Puskesmas Penuba dan Puskesmas Lanjut yang siap siaga ya kepada para penumpang seandainya mereka belum melakukan vaksinasi lengkap hingga dosis 2. Begitu, Kang. Febri, bisa Anda informasikan apa saja syarat yang harus dipenuhi pelaku perjalanan ini untuk masuk dan keluar wilayah antar daerah di Kepulauan Riau? Baik Firda, untuk syarat sendiri ya itu sesuai dengan surat edaran Gubernur Kepri ya untuk pelaku perjalanan dalam negeri atau antar daerah di wilayah Kepri khususnya ke Kabupaten Lingga. Para pelaku perjalanan atau calon penumpang itu wajib membawa bukti atau sertifikat vaksin ya, vaksin lengkap 1 dan 2, dan kepada pelaku perjalanan yang belum melakukan vaksin hingga dosis 2 dan masih
melakukan vaksinasi hanya dosis 1 itu masih wajib menggunakan atau membawa surat keterangan antigen dengan hasil negatif ya, dengan keterangan 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan, atau juga dengan surat RT-PCR dengan 3 kali 24 jam begitu. Jadi untuk syaratnya kepada para penumpang juga harus dilengkapi dengan aplikasi pelindung diri, begitu Kak Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, Febri Yuanda atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Febri juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Dishub Lingga. Selamat, berikut liputannya untuk Anda. Pemda mungkin sebagai penggerak utamanya melalui Satpol PP. Nah, dari TNI Polri itu ikut membantu mengamankan bagaimana arahan dari Pemda. Itu untuk trestel jago kita berfungsikan 1 trestel saja untuk yang kedatangan. 1 kita tutup total. Ini nanti akan dibantu oleh TNI Polri di dalam action di lapangan. Nah, untuk pemeriksaan dari karantina itu nanti kita fokus di jalur keluar terakhir, pintu keluar. Jadi tidak pada pintu masuk, tapi posisinya pintu keluar sehingga masyarakat kita yang datang itu berada di dalam trestel. Nah, kalaupun hujan masih bisa dilakukan antrian. Karena sesuai aturan masih tetap seperti yang lama, sesuai dengan edaran Gubernur tanggal 9 November itu, bahwa yang sudah vaksin 2 kali tidak menggunakan antigen. Yang belum itu kan masih tetap menggunakan antigen, yang belum ada apa. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kapal feri KMP Saluang yang melayani penyeberangan Tanjung Harapan, Teluk Kalong, Kecamatan Teluk Keramat, mengeluarkan kepulan asap tebal pada Sabtu 1 Januari lalu. Kejadian tersebut sontak viral seusai diposting di media sosial. Banyak yang mengira terjadi kebakaran di dalam top deck kapal. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Imam Maksum di sana. Halo Imam. Halo, selamat siang rekan Firda dan Tribuners manapun Anda berada. Imam, bisa Anda informasikan seperti apa untuk kronologi feri KMP Saluang ini mengeluarkan asap tebal? Baik, rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada, pada Sabtu 1 Januari 2022 terjadi kepulan asap dari cerobong kapal feri KMP Saluang yang melayani rute penyeberangan Teluk Harapan menuju Sekura. Cerobong feri tersebut mengeluarkan kepulan asap, kemudian viral videonya yang disebarkan melalui media sosial dan juga aplikasi pesan instan. Banyak netizen yang mengkhawatirkan feri tersebut terjadi kebakaran. Namun setelah dikonfirmasi, feri yang berlayar pada pukul sekitar 09.00 waktu Indonesia Barat tersebut tidak terjadi masalah apa-apa, rekan Firda. Lalu dari mana untuk asap tersebut, penyebab asap tersebut mengeluarkan asap ini? Ya, baik rekan Firda, kapal KMP Saluang yang melayani rute Tanjung Harapan menuju Sekura itu mengeluarkan asap tebal karena Kapten KMP Saluang menaikkan gas feri dengan 1000 kecepatan gas, sehingga mengakibatkan terjadinya kepulan asap yang keluar dari cerobong dan top deck kapal feri tersebut. Karena juga arus sungai pada saat pelayaran cukup tinggi, rekan Firda. Imam, apakah seusai kejadian KMP Saluang ini yang mengeluarkan asap tebal ini tetap beroperasi normal? Baik, rekan Firda, seusai dari mengepulnya asap dari cerobong KMP Saluang, kami informasikan seperti yang disampaikan oleh Kapten Ridwan selaku Nahkoda bahwa tidak terjadi kendala apa-apa dan pelayaran dan aktivitas operasional penyeberangan feri dari Teluk Harapan menuju Sekura berjalan dengan normal, dan pada saat itu tetap melakukan operasional seperti biasanya, rekan Firda.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak Imam Maksum atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners Imam juga sudah menghimpun keterangan dari Kapten KMP Seluang bernama Ridwan. Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Muhammad Ridwan selaku Nakoda KMP Seluang ingin menjelaskan mengenai kejadian tadi pagi yang sempat viral di media sosial. Kejadian yang sebenarnya itu adalah kapal itu benar memang mengeluarkan asap. Itu asap agak mengepul, itu disebabkan karena putaran mesin yang agak tinggi daripada biasanya. Karena biasanya kita kalau untuk olah gerak itu kita menggunakan putaran RPM itu 800 sampai 900. Nah, tadi karena arusnya kencang, kapal mau gerak keluar dari pelabuhan menuju ke pelabuhan berikutnya, itu kita karena arusnya kencang, jadi kita putarannya agak tinggi, putarannya 1000. Putarannya 1000 itulah yang menyebabkan kepulan asap. Kepulan asap itu disebabkan oleh oli itu naik melalui kelebihan oli melalui turbo naik ke cerobong. Nah, cerobong itulah menyebabkan pembakaran oli yang tadi di cerobong tadi yang menyebabkan asapnya mengepul gitu. Nah, saya rasa itu aja penjelasan dari saya. Jadi intinya alhamdulillah nggak masalah itu, karena itu putaran yang berlebihan tadi yang menyebabkan kepulan asap. Setelah RPM-nya diturunkan lagi, putarannya kembali normal lagi, terus asapnya kembali normal. Jadi itu aja penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore. Ribuan supporter fanatik Persebaya Surabaya Bonek Mania mengawal sebuah bus yang dihuni para punggawa beserta tim pelatih dan ofisial pada Senin 3 Januari. Berangkat dari Jalan Doho, sejumlah pendukung tersebut berkonvoy mengiringi keberangkatan Bajul Ijo melewati Taman Bungkul Kebun Binatang Surabaya, Wonokromo, Jalan Ahmad Yani hingga berakhir ke Bandara Juanda Surabaya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id, ada Febrianto di sana. Halo Febri. Ya, selamat siang para pemirsa Tribun Network dimanapun Anda berada. Febri, bisa Anda informasikan bagaimana peluang juara Persebaya di seri 4 dan 5 laga lanjutan BRI Liga 1 ini? Baik, jadi menurut salah satu pentolan supporter bonek, Tony Rubilu, mengatakan peluang juara bagi Green Force, julukan Persebaya Surabaya, masih terbuka. Ini tak lepas daripada klasemen sementara, jarak antara pemuncak klasemen itu poinnya sangat sedikit sekali, sangat dicapai sekali. Artinya menurut Tony, artinya ia meminta untuk para punggawa Bajul Ijo, julukan Persebaya Surabaya ini fokus dan konsentrasi dan juga jangan sampai lengah, karena ketika lengah sedikit aja bisa istilahnya bisa berpengaruh ke klasmen gitu ya. Dan juga ini tadi sejumlah para supporter bonek ini mengawal titik kumpulnya di mes Persebaya di Jalan Doho, kemudian berjalan dari Jalan Doho ke kemudian Jalan Taman Bungkul, terus kemudian sekitar Kebun Binatang Surabaya, terus Jalan Wonokromo, Ahmad Yani, dan berakhir di Bandara Juanda. Jadi tujuan mereka mengawal keberangkatan bus yang terdiri dari para pemain Persebaya, kemudian ofisial, pelatih, dan lain sebagainya ini untuk memberikan dukungan karena Persebaya sebentar lagi akan mengarungi seri keempat dan seri kelima Liga 1 BRI. Gitu ya. Dan kemudian juga menurut Tony Rubilu mengawali konvoy memberikan pengawalan keberangkatan ini tujuannya untuk kedekatan antara supporter sama Persebaya, karena kan ketika hubungan supporter semakin dekat tentunya akan berpengaruh ke permainan juga. Kemudian juga Tony berharap pemain ini juga menjaga kondisi kebugaran pemain juga supaya bermain fit dan bermain secara optimal.
disinggung soal rumor yang mana Persebaya mendatangkan penyerang asing ya, karena kan mengingat Persebaya sudah melepas Jose Wilson, striker asal Brasil, ke Persela, sehingga kan nanti seri keempat ini dikhawatirkan tanpa penyerang asing juga. Terus mengenai rumor yang menyebutkan bahwa Persebaya akan mendatangkan pemain penyerang dengan statistik jeblok, Tony mengungkapkan itu seperti dejavu, karena musim sebelumnya Persebaya pernah mendatangkan David Da Silva dari Bayangkara, di mana David Da Silva ketika berseragam Bayangkara itu statistiknya juga jeblok juga, bahkan minim gol. Tetapi ketika didatangkan Persebaya justru sebaliknya, si David Da Silva ini menjadi predator, menjadi andalan bagi Persebaya, dan terbukti sampai sekarang torehannya itu tak tergantikan, bahkan dirindukan oleh bonek, supaya para bonek ini meminta manajemen untuk mendatangkan kembali David Da Silva meskipun berseragam Persib Bandung. Demikian yang bisa saya laporkan kembali ke studio. Febri, bisa Anda informasikan mungkin terkait komentar dari bonek mania sendiri soal penampilan bajul ijo? Ya, baik. Karena sebentar lagi Persebaya akan mengarungi seri 4 dan seri kelima yang bermain di Bali, Tony ini juga menuturkan kalau penampilan bajul ijo di seri-seri sebelumnya cukup bagus dan memuaskan, karena berhasil meraih kemenangan meskipun lawannya berat. Namun catatan tersebut jangan sampai membuat para punggawa ini lengah, jangan sampai para penggawa ini meremehkan laga-laga berat di seri 4 dan seri kelima, karena pada awal pembukaan kompetisi Persebaya catatannya nggak begitu mentereng ya, istilahnya cuma kalah terus imbang gitu tanpa kemenangan, sehingga Tony meminta tetap bermain dan konsentrasi penuh seperti itu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari surya.co.id Febrianto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Febri juga sudah menghimpun keterangan dari Tony Rupitu, pentolan supporter bonek mania. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, dalam rangka memberi dukungan kepada tim untuk lebih maksimal di Bali. Seri 4. Oke, sejauh ini menurut supporter bonek penampilan Persebaya gimana, Pak? Ya, cukup bagus. Di seri 2, seri 3 bagus, mereka sudah dapat poin positif. Makanya kedekatan supporter dengan tim ini memang harus terus digali, direkatkan lagi. Sekarang ada peraturan-peraturan tidak boleh kita berdekatan dengan tim, maka ya dengan cara pelepasan seperti ini. Oke. Kalau untuk kondisi pemain di mata bonek gimana, Pak? Apalagi kan Wilson katanya dilepas ya, Pak ya? Dilepas, ya. Ya, untuk itu mungkin lebih teknisnya ke tim pelatih yang lebih paham ya. Tapi kalau harapannya supporter sih di mana-mana, kalau nanti perekrutan baru ini yang bisa mengatur performa Persebaya sendiri. Ketua Tim Penggerak PKK Pamekasan Naila Hasanah Badrutama memberikan bantuan ke korban bencana angin puting beliung dan rumah terbakar. Ia didampingi rombongan ibu-ibu Forkopimda Pamekasan. Istri Bupati Pamekasan tersebut mengatakan bantuan itu diberikan dalam rangka Ibu Forkopimda Peduli dan Hari Ibu ke-93. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Madura. Ada Kuswanto Ferdian di sana. Halo Kuswanto. Halo rekan Firda, selamat siang. Bersama dengan saya Kuswanto Ferdian, reporter tribunmadura.com di Kabupaten Pamekasan. Kuswanto, bisa Anda informasikan total ada berapa rumah yang diberikan bantuan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Pamekasan ini? Baik, total ada sekitar 6 rumah yang diterjang angin puting beliung yang didatangi oleh Ketua Tim TPPKK Kabupaten Pamekasan. Beliau membawa bantuan bersama dengan rombongan ibu-ibu Forkopimda. Bantuan yang dibawa berupa sembako, peralatan dapur, peralatan alat mandi, dan juga sejumlah peralatan sekolah. Selain itu, Ketua TPPKK Kabupaten Pamekasan ini juga mendatangi keluarga rumah korban kebakaran. Nah, memang sepekan ini, Firda, dilaporkan di Pamekasan itu sering terjadi yang namanya hujan deras disertai angin kencang. Tadi pagi dan juga kemarin sore ada beberapa pohon yang mengenai tiang listrik yang mengakibatkan lampu padam, sehingga masyarakat Pamekasan diminta waspada oleh tim dari BPBD Pamekasan. Begitu rekan Firda. Kuswanto, bisa Anda informasikan terkait bencana rumah tersebut rusak dan hingga terbakar ini? Oke.
Memang sepekan ini ya di Kabupaten Pamekasan itu cuaca cukup mendung begitu, dan tadi pagi juga sempat gerimis. Akibatnya dari beberapa pekan ini juga akibat dari adanya fenomena La Nina yang kapan hari terjadi di Kabupaten Pamekasan mengakibatkan angin kencang dan juga hujan deras. Akibatnya sejumlah rumah yang terutama di dekat pantai pesisir, terutama di pesisir daerah Pademau dan juga daerah Talang Siring, itu diterjang angin kencang sehingga sejumlah asbes dan juga sebagian dapurnya ada yang roboh. Begitu juga di daerah Kecamatan Pademau, tepatnya di Desa Murtaci, sejumlah rumah warga juga mengalami roboh, sehingga dari tim Ketua TPPK Kabupaten Pamekasan ini memberikan bantuan. Namun pada saat sebulan yang lalu dan dua minggu yang lalu, Bupati Pamekasan juga sudah menyambangi berbagai korban dari angin puting beliung dan juga yang rumah terbakar ini. Beliau juga memberikan bantuan dan juga menyuruh kepala dinas terkait agar rumah yang mengalami musibah tersebut segera didata dan untuk segera diberikan bantuan. Begitu rekan Firda. Guswanto, terkait bencana yang dialami oleh warga di sana, adakah mungkin korban jiwa dalam peristiwa tersebut? Baik, ada sekitar 3 orang yang mengalami luka ringan ya. Beberapa hari lalu juga sudah disambangi oleh Bupati Pamekasan. Jadi Ketua TPPKK Kabupaten Pamekasan ini merupakan istri dari Bupati Pamekasan. Nah, keduanya sangat kompak mendatangi korban yang mengalami luka ringan, terutama di bagian Palengan Daja. Itu ada korban yang mengalami luka ringan, tepatnya di bagian dahi, karena juga akibat dari kena runtuhan dari genting dan juga batu bata, dan juga dari pinggulnya ini sedikit tidak bisa jalan. Sehingga Bupati Pamekasan menyuruh kepada yang bersangkutan untuk segera diobati, dan semua biayanya akan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan. Namun saat itu, yang bersangkutan tidak berkenan, tidak mau, karena beralasan kalau dibawa ke rumah sakit, yang bersangkutan khawatir, takut begitu, karena sekarang efek dari dampak adanya virus COVID-19. Nah, namun saat itu Pamekasan tidak putus upaya, dan Bupati Pamekasan menyuruh kepada lurah setempat dan juga camat setempat untuk memanggilkan yang namanya mantri atau perawat dari puskesmas setempat untuk didatangkan ke rumah korban tersebut untuk dilakukan perawatan hingga dia sembuh. Segala biaya perobatan dan juga kebutuhan yang diminta oleh korban akan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Madura, Guswanto Ferdian atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Baik, rekan Firda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pasca banjir melanda 2 kecamatan di Kabupaten Toba, pihak kepolisian memberikan tali asih kepada para korban banjir. Kapolres Toba AKBP Akala Fikta Jaya bersama pejabat utama BJU memberikan bantuan sembako kepada masyarakat korban terdampak banjir di Desa Silamosik, Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba. Dalam kegiatan bakti sosial tersebut, Kapolres memberikan bantuan berupa mie instan dan telur terhadap para masyarakat korban terdampak banjir. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Maurits Pardosi di sana. Halo, Maurits. Ya, rekan Firda. Ya, Maurits, bisa Anda informasikan bagaimana keadaan terkini banjir di 2 kecamatan Bonatua Lunasi di Toba? Hingga saat ini bahwa kedua kecamatan yang sudah kita informasikan sebelumnya telah surut, banjirnya telah surut, dan dari informasi yang kita dapatkan tadi dari Camat Bonatua Lunasi, kawasan tersebut sudah surut dan sekarang pihak Pemkab sedang bergegas menuju kawasan tersebut untuk melakukan atau memberikan bantuan ataupun ungkapan-ungkapan penghiburan kepada masyarakat yang terdampak banjir. Dan sebelumnya pihak Polres telah memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir khususnya di Desa Silamosik, dan kawasan ini merupakan kawasan yang bisa dikatakan lebih parah dibandingkan kawasan tersebut. Nah, dari informasi yang kita dapatkan tadi bahwa di Kecamatan Bonatua Lunasi sendiri ada 75 rumah yang terkena banjir, dan saat ini pihak Pemkab, pihak kepolisian maupun pihak Prokopimda tengah mendekati kawasan tersebut untuk menyampaikan bantuan kepada mereka. Demikian, Firda. Maurits, bisa Anda informasikan bagaimana untuk bentuk perhatian dari Pemkab dan pihak kepolisian kepada masyarakat terdampak banjir di sana?
Nah, setelah pihak Pemkab mengetahui terjadinya banjir dan juga pihak kepolisian, mereka menurunkan sejumlah personil dan alat berat dari Pemkab untuk membereskan hal-hal yang material-material yang masuk ke rumah dan juga ke jalanan sehingga jalanan bisa digunakan kembali, karena akses ini merupakan akses utama jalan lintas Sumatera. Artinya ketika ini bertahan tidak bagus, maka lalu lintas di kawasan dari Medan menuju Aceh atau sebaliknya akan terhambat total. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan, Maurits Pardosi, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Fernanda mewakili kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.